Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita kembali ibadah online bersama Bang Ramon Nabi Tupulu dan Bang Christian Banjarnahor. Nah, pasti adik sekolah minggu di rumah sehat-sehat selalu kan, Dek? Pasti. Bang. Nah, kita bernyanyi Harus Saling Sayang. Adik-adik, kita lanjutkan lagu yang kedua, Jalan Serta Yesus. Siapkan hati dan pikiran kita buat adik-adik sekolah minggu. Kita bernyanyi Mari Masuk. Mari masuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah bernyanyi ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga nanti ya Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik sekolah minggu, berkati juga guru sekolah minggu ya Tuhan, dan berkati juga Amang Pendeta memberikan khotbah, juga Amang Situa kami memberikan agenda dari hukum Taurat ya Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu nanti disampaikan oleh Amang Pendeta ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Bapa, hilangkanlah segala penyakit rohani Bapa, biar kami bisa
bebas segala penyakit corona Bapa. Ya Tuhan, juga ada orang tua kami yang berada, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan, bertambah rezeki ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, satu nama yang indah Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 07. Hati-hati gunakan tanganmu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini tertulis di titah ke-6 sampai dengan titah yang ke-9. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, untuk lagu yang selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Mari kita sama-sama mohon keampunan dosa daripada Tuhan kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk kita hari Minggu ini, diambil dari kitab Filipi 1 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berbagilah orang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak kami. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita hari ini dari kitab 2 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-22, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan jika seseorang meninggalkan imannya. Jika seseorang tidak mempertahankan imannya, adalah satu kekejian di mata Tuhan jika yang tadinya sudah mengenal Tuhan namun berbalik dan meninggalkan Tuhan. Anak-anakku, itulah yang terjadi bagi umat Israel. Pada zaman raja-raja ini, terutama orang tua dari Raja Yosia yang kita dengarkan tadi, namanya adalah Raja Amon. Raja Amon tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Justru dia melakukan yang jahat. Bahkan sama dengan orang tua dari Amon itu sendiri yang bernama Raja Manasye. Raja Manasye juga sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi orang Israel pada waktu itu sudah semakin parah. Sudah banyak orang meninggalkan yang benar, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah menyembah dewa-dewi, menyembah patung-patung. Dan itu bukan hanya disembah di luar sana. Yang mengerikan, justru patung-patung itu pun, berhala-berhala itu pun mereka bawa ke rumah ibadah. Lalu mereka menyembah di sana. Nah, itu sebabnya ketika mereka ikut menyembah dewa-dewi, menyembah berhala-berhala di rumah Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau itu kita katakan tadi menjadi kekejian di mata Tuhan, justru apa yang terjadi? Lihat, Amon, ayah dari Yosia itu dibunuh. Ngeri ya. Dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri yang bersepakat untuk menggulingkan kerajaan darinya. Syukur Tuhan masih mengasihi orang Israel. Orang Israel, masyarakatnya justru bersepakat membunuh lagi orang yang membunuh Raja Amon dan mengangkat Yosia, anak Amon itu sendiri, menjadi raja. Inilah yang kita lihat dari nats kita hari ini. Yosia yang masih berumur 8 tahun. Masih kecil ya. Masih seumuranmu mungkin. Atau masih adikmu mungkin. Masih 8 tahun. Ya. 8 tahun sudah diangkat menjadi raja. Apa yang bisa dia perbuat? Apa yang bisa dia lakukan? Anak-anakku lihat. Justru ketika dia masih anak-anak. Diangkat oleh orang Israel menjadi raja. Dan kita lihat di sini dia katakan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Nah, itu sebabnya apa yang Tuhan berikan kepadanya 31 tahun lamanya dia memerintah orang Israel. Dan satu hal yang dilakukan oleh Yosia sebagai seorang raja adalah melakukan reformasi total. Melakukan pembaharuan. Melakukan perbaikan secara moral bagi semua orang Israel. Tadi patung-patung yang dibawa ke rumah Allah dibuang, diusir. Semua orang Israel diajak untuk takut dan hanya menyembah kepada Tuhan saja. Anak-anakku, itu yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Yosia melakukan pembaharuan. Yosia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dia mengumpulkan dan mengembalikan semua orang Israel supaya beribadah hanya kepada Tuhan. Dan ini yang kita lihat. Kenapa dia bisa seperti itu? Sekali lagi, karena dia takut kepada Tuhan. Karena dia
takut kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita? Yang pertama yang mau dikatakan adalah semua kita punya kesempatan untuk menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Ya. Jadi anak-anak harus punya cita-cita supaya kelak nanti akan menjadi seorang pemimpin. Setuju? Setuju ya? Kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin, kita lihat tadi ada dua hal. Yang pertama, yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan yang kedua yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, jika kesempatanmu tiba untuk menjadi seorang pemimpin, ingat, takutlah akan Tuhan. Lakukanlah apa yang baik, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, supaya engkau diberkati. Dan lihat seperti Yosia di sini yang masih berumur 8 tahun, 31 tahun lamanya. Dia memimpin menjadi raja atas seluruh orang Israel. Luar biasa bukan? Nah, tekad yang pertama yang harus kita katakan adalah ketika kesempatan itu tiba, ketika kita akan menjadi pemimpin, ikrarkan dalam hatimu. Buat satu tekad yang bulat di dalam hatimu bahwa saya akan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang kita perhatikan dari nats ini, sebagaimana topik minggu kita pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2021, di sini dikatakan bahwa keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Lihat, Tuhan menyelamatkan orang Israel, tidak membiarkan mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Tuhan tidak langsung menghukum mereka supaya mereka habis binasa, tidak. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka. Tuhan masih mengasihi mereka. Dan lihat, justru Tuhan memberikan seorang penolong, seorang penyelamat bagi mereka melalui anak kecil, anak yang berumur 8 tahun. Yang melakukan satu perombakan, perubahan, reformasi yang sangat luar biasa bagi orang Israel. Nah, ini dia. Tuhan menyelamatkan orang Israel melalui Yosia supaya mereka tidak binasa karena meninggalkan Tuhan. Dan anak-anakku, lihat, melalui anak kecil Tuhan boleh pakai untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Dan ini adalah suatu hal yang mustahil. Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menyelamatkan kita adalah menurut ukuran logika manusia adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi justru itu yang dilakukan oleh Allah, menyelamatkan kita. Dan anak-anakku, apa yang mau dikatakan firman ini? Ketika begitu besar kasih Allah menyelamatkan kita, maka kasihnya itu harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sangat besar itu harus kita syukuri. Yakinkan dirimu, apapun yang terjadi saat ini, betapa sakit pun kau rasakan saat ini, betapa rindunya pun kau saat ini ke sekolah dan sama teman-temanmu dan lain sebagainya, ingat, Tuhan akan menyelamatkan kita dengan cara yang unik yang Tuhan punya untuk membebaskan kita dari apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin Tuhan juga hendak memilihmu untuk menyelamatkan teman-temanmu, menolong orang lain di sekitarmu. Mungkin Tuhan sedang memilihmu, memakaimu menjadi seseorang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menolong orang lain di sekitarmu. Itu harus kita dengarkan. Dan itu yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Persiapkanlah dirimu. Sejak hari ini, persiapkanlah dirimu. Hari demi hari, Tuhan hendak memakaimu. Tuhan hendak memakaimu melakukan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Hari demi hari. Lihat, mulai dari 8 tahun. Yosia itu terus dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan ini yang harus kita amini. Ini yang harus kita amini dalam kehidupan kita. Jika hari ini Tuhan beri kesempatan untuk saya berdiri di sini,
melakukan sesuatu, ingat semuanya saya lakukan pekerjaan saya, tugas-tugas saya dalam rangka takut akan Tuhan. Untuk mempersiapkan supaya nanti kita juga dipilih Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Ketika kami mendengarkan seorang anak bernama Yosia yang masih berumur 8 tahun, Tuhan pilih, Tuhan pakai menjadi raja atas seluruh Israel. Dia memerintah selama 31 tahun. Karena dia takut akan Tuhan. Bahkan dia melakukan reformasi, melakukan perbaikan, melakukan pengembalian iman bagi orang Israel supaya kembali memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan saja. Dan ini Tuhan sangat senangi. Berbeda dengan orang tuanya, Amon, kakeknya, Manase. Berbeda dengan raja-raja yang lain yang hanya melakukan apa yang baik di hatinya tanpa melihat dan tanpa takut akan Tuhan. Justru apa yang mereka alami adalah sesuatu yang mengerikan. Bapa, kami bersyukur jika pada hari ini kami mendengar berita baik dari hamba-Mu Raja Yosia. Ini menumbuhkan semangat bagi kami, menumbuhkan motivasi bagi kami, supaya kami semua mengerti bahwa siapa saja boleh Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan. Bahkan kami sendiri, Tuhan boleh pakai dan persiapkan. Oleh karena itu ajar kami Tuhan melalui Roh-Mu, agar setiap anak-anak di gereja-Mu HKBP Indra Kasih ini mampu untuk mempersiapkan diri sejak dini. Dan bahkan setiap hari yang mereka lalui adalah hari-hari Tuhan yang boleh mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara memberikan keselamatan, pertolongan kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Dengan apa yang bisa mereka lakukan. Kami percaya ketika hal itu mereka mulai saat ini, suatu saat kelak anak-anak kami akan menjadi pemimpin-pemimpin besar yang Tuhan sayangi. Dan biarlah janji, tekad dalam hati mereka benar-benar Tuhan patrikan, Tuhan izinkan sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan pada hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, kepadamu kami sampaikan seluruh anak-anak kami ini, bahkan di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2. Thank
kita akhiri ibadah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Nanti yang akan dipadu lagi sama guru-guru sekolah minggu kita. Shalom. Shalom.